Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan tempat kita yang ternyaman. Kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Sungguh Bapa, ajarku mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dan biarlah segenap bumi, segenap umat-Mu ini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu. Haleluya Yesus. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu. Biarlah segenap bangsa menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu agar dunia mengenal-Mu. Bapa, ajarku menyembah-Mu agar ku selalu merasakan hadirat-Mu dalam kehidupanku setiap waktu. Bapa, pulihkan kehidupanku untuk membawa keluargaku hidup di dalam penyembahan setiap waktu agar dunia mengenal kasih-Mu. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu. Biarlah segenap bangsa menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu agar dunia mengenal-Mu. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu. Biarlah segenap bangsa menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu agar dunia Sungguh biarlah setiap bumi memuji nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap penantian kami yang menantikan seorang Immanuel ini Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu kami Immanuel and ransom captive we
saudara-saudara? Ada sukacita hari ini? Tentunya ada. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Betapa kasih Allah itu tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari. Mari bersama-sama dengan saya, kita angkat tangan kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita menyambut Yesus, Sang Raja. Sebab kasih Allah sungguh tak berkesudahan. Dia bangkit untuk kita. Amin.
sedikit pun tinggalkan kita. Dia Tuhan Yesus setia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan terjatuh, Tuhan Yesus setia kepada engkau, kepada saya. Tuhan Yesus sayang sama kita. Sungguh Tuhan, Engkau Bapa yang setia kepada kami. Engkau yang mulia Tuhan. Engkau layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan. Semua yang kau perlukan. Terlebih Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang akan Ia lakukan. Itu sebabnya Tuhan mau lahir untuk engkau dan saya. Tuhan mau mati untuk engkau dan saya. Selain daripada itu, keperluanmu Tuhan juga tahu. Tuhan tahu semuanya. Katakan kepada Tuhan apa yang kau perlukan. Tuhan yang menilik setiap hati kita saat ini, saudara. kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang setia atas kami. Tuhan, Engkau yang melihat setiap kami yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan. Yang kehilangan sukacita, Tuhan berikan sukacita.
Tuhan Kau melihat apa yang mereka perlukan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami terima, apa yang kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya firman itu hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom, haleluya. Shalom yang di rumah-rumah, tetap semangat, tetap fokus mengikut Tuhan. Karena Tuhan Allah kita Allah yang hidup. Dia Tuhan yang melihat kita. Dia Tuhan yang mendengar kita pada saat kita berkata-kata kepadanya. Amin. Haleluya. Di minggu persiapan menjelang Natal ini saya mengajak kita sama-sama merenungkan kembali, menggali lagi kisah-kisah Natal. Saya mengajak kita buka Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saudara bersemangat baca firman Tuhan. Nah, yang amin itu pasti bacanya nanti lebih keras. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Kita berdoa supaya saat kita membaca Tuhan berbicara di dalam roh kita. Kita baca mulai ayat 26, 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara, saya merasa Injil Lukas ini ditulis dan salah satu narasumbernya adalah Maria sendiri. Karena yang tahu peristiwa bagaimana Maria bertemu dengan malaikat ya cuma Maria. Tidak ada saksi yang lain di situ.
Dan bagaimana penulis Injil Lukas tahu nama malaikat itu Gabriel. Ya mungkin di dalam percakapan ini tidak disebutkan, aku adalah Gabriel, malaikat yang diutus Allah menyampaikan kabar baik kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria pada saat bertemu dengan malaikat, kondisinya dia lagi bertunangan. Bertunangan di dalam budaya Yahudi itu merupakan tahap pertama pernikahan. Biasanya orang yang sudah bertunangan nunggu kurang lebih mendekati 1 tahun sampai 1 tahun, kurang lebih sekitar itu. Baru nanti mereka akan melangsungkan pernikahan. Tapi pada prinsipnya kalau sudah tunangan itu dianggap sudah menikah, tahap awal. Jadi kalau misalnya mau memutuskan pertunangan itu disebut perceraian. Orang yang tunangan batal namanya cerai. Itu budaya Yahudi. Kenapa kok harus menunggu kurang lebih hampir setahun? Ada beberapa alasan yang masuk akal. Salah satunya pihak laki-laki dipersilahkan mempersiapkan diri. Menyiapkan acara pernikahan, bangun rumah. Jadi pas istrinya masuk ke rumah laki-laki, suaminya bisa dikatakan dalam tanda kutip mandiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa pihak perempuan itu benar-benar perawan. Jadi di dalam masa penantian acara pesta pernikahan memang ditunggu untuk membuktikan bahwa perempuan yang dinikahi memang perawan. Jadi kenapa kok malaikat Tuhan diutus pada saat status Maria itu sudah bertunangan? Karena di masa pertunangan itu jelas sah bahwa dia betul-betul perawan. Kalau ada perempuan yang menjelang pernikahan ternyata dia mengandung, nah pertanyaannya mengandung dari siapa? Kalau ternyata laki-lakinya melihat, wah kamu perempuan tidak setia, laki-lakinya berhak untuk menceraikan perempuan tersebut. Masing-masing mempelai itu tinggalnya masih di rumah keluarganya. Jadi Maria tinggal di rumah keluarganya, Yusuf tinggal di rumah keluarganya. Dan selama mereka tinggal terpisah, itu adalah masa pembuktian bahwa status perempuan, dalam hal ini Maria, memang benar-benar perawan. Tepat pada saat masa-masa pembuktian bahwa Maria adalah perawan, malaikat Tuhan menemui Maria. Dan malaikat Tuhan memberitahukan berita bahwa Maria akan mengandung. Maria akan mengandung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang sudah mengandung sebelum menikah, bagi orang-orang Yahudi hal itu sangat-sangat tabu. Dan saya berharap budaya ini masih terjadi sampai hari ini. Saya khawatir kalau melihat perkembangan zaman. Ada orang-orang yang dengan PD-nya, dengan bangga. Terutama public figure, mungkin artis atau apa. Sudah mengandung sebelum menikah, kok ada ya yang bangga. Saya berharap dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya hal itu tidak terjadi. Amin. Nikah duluan baru mengandung, gitu kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Maria mendengar bahwa dia akan mengandung sebelum dia menikah, jawaban Maria yang sangat luar biasa adalah di ayat yang
terakhir kita baca sama-sama ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menyerahkan diri kepada rencana Tuhan. Maria menyerahkan diri, aku ini hamba Tuhan. Silahkan terjadi apa yang kau kehendaki. Satu penyerahan diri yang luar biasa, padahal konsekuensinya berat. Pada saat masyarakat sekitar tahu bahwa dia mengandung sebelum pesta pernikahan, itu aib buat Maria. Peristiwa yang memalukan buat Maria. Orang akan menuding Maria ini selingkuhkah? Maria mungkin sudah berhubungan dengan Yusuf sebelum pesta pernikahan, melanggar adat, melanggar tradisi. Aib. Dan kalaupun Maria berkata kepada orang banyak, aku mengandung bukan karena aku berhubungan dengan laki-laki. Siapa yang percaya, saudara? Siapa yang percaya? Kalau ditanya, kamu kemarin ketemu siapa? Aku ketemu Gabriel. Oh, jelas kan? Namanya Gabriel. Malaikat Tuhan. Gak mungkin malaikat, itu Gabriel orang. Manusia, laki-laki, kamu berhubungan ya, selingkuh sama Gabriel. Kan bisa dituduh seperti itu, saudara. Sampai Yusuf pun, tunangannya sendiri, tidak bisa percaya sebelum Yusuf dikasih tahu sendiri sama malaikat. Saudara yang dikasih Tuhan, konsekuensi yang dihadapi oleh Maria sangat-sangat berat. Tetapi dia mencintai Allah. Dia mencintai Allah. Dia sangat mengasihi Allah. Dia berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hati Maria penuh dengan cinta akan Tuhan. Hati Maria penuh dengan kerelaan untuk melayani Tuhan. Dan dia mempersilahkan apapun yang terjadi. Konsekuensi yang akan aku hadapi, aku akan hadapi. Karena aku adalah hamba Tuhan. Dan saya melihat Allah tidak salah memilih Maria, saudara. Anak yang akan dilahirkan Maria, dia juga berkata di saat-saat yang menegangkan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saudara masih ingat doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Masih ingat? Biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Sekalipun Yesus adalah anak Allah yang mempunyai karakter ilahi, saya katakan seolah-olah karakternya Maria nurun kepada anaknya. Ya kan saudara? Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara sangat ingin melayani Tuhan, saya percaya karakter saudara menurun pada anak saudara. Papa mamanya melayani Tuhan, anak-anaknya melayani Tuhan. Amin. Tapi kalau papa mamanya tidak melayani Tuhan, hati-hati. Jangan harapkan anak-anakmu cinta Tuhan. Iya enggak saudara? Penyerahan diri yang luar biasa. Maria menyerahkan diri, aku ini hamba Tuhan. Dan anaknya pun berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan, mengapa manusia terpisah dari Allah? Mengapa manusia terpisah dari Allah? Jawabannya apa? Tidak taat. Tidak taat. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Tuhan Allah cuma kasih satu larangan. Jadi
di mata manusia zaman itu, yang namanya dosa itu cuma satu macam. Dosanya apa? Apa? Tidak taat. Perintahnya apa? Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Waktu perintah itu diucapkan, kita tidak tahu itu pelanggaran perintah itu berapa lama. Apakah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau 1 juta tahun, kita nggak tahu. Karena Alkitab nggak mencatat jarak dari pengucapan perintah sampai pelanggaran perintah. Katakanlah, ya mungkinlah, saudara, anggaplah 1000 tahun, ini ngawur ya, ngawur. Selama 1000 tahun, mungkin manusia mengamat-amati buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah bayangkan 1000 tahun dilewati terus, saudara. Dilihat terus. Itu tempatnya di tengah-tengah taman. Jadi focal point, jadi pusat perhatiannya. Dan sengaja sama Tuhan ditaruh situ untuk menguji seberapa taat manusia. Sama Tuhan sengaja pohon itu dibikin menarik. Tapi bukan tujuan Tuhan agar manusia jatuh, melanggar. Tujuan Tuhan cuma satu. Kalau kamu memang cinta sama aku, buktikan dengan apa? Ketaatanmu. Apakah saudara mau menikahi orang yang cintanya tidak teruji? Mau enggak saudara? Mau enggak? Saudara sudah istilahnya persiapan lamaran. Ya, semua sudah disiapin, mau ngelamar. Maharnya berapa disiapin, saudara. Dia siapin. Tapi begitu menjelang, jangankan pernikahan, menjelang pertunangan, tiba-tiba saudara dengar kabar, yang akan saudara nikahi itu selingkuh. Gimana saudara? Lanjut? Lanjut? Saudara akan tetap nikahi calon pasangan saudara? Hah? Siapa yang lanjut angkat tangan saudara? Saudara sangat bermurah hati saudara. Saya percaya sebaik-baiknya saudara, setulus-tulusnya saudara, kalau tahu calon pasangannya selingkuh, mestinya enggak lanjut ya, enggak lanjut. Saya pernah dengar itu cerita, enggak tahu dari daerah mana. Kalau mau menikah itu kalau enggak salah, yang laki-laki diuji. Tangannya dimasukkan ke dalam kantong, kantongnya isinya lebah. Diuji, dites dulu, benar-benar niat menikahi perempuan itu apa enggak? Untungnya saudara, adat itu enggak ada di sini. Karena kalau ada pas saudara nikah tanganmu besar. Tuhan perlu menguji manusia. Kecintaannya manusia terhadap Tuhan diuji, dites saudara. Kalau benar-benar niat mengasihi Tuhan, pasti tidak akan melanggar perintah itu. Perintahnya loh enteng saudara, iya enggak? Pada saat rasa penasarannya manusia memuncak, di situ dia lengah. Dan pada saat itu iblis masuk, manusia jatuh dalam dosa.
Manusia pada saat itu tidak melayani Tuhan, tapi melayani keinginannya sendiri. Manusia pada saat itu lupa bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Dia hamba buat dirinya sendiri. Dosa itu namanya tidak taat. Kudus itu keadaan yang sungguh-sungguh murni, penuh ketaatan. Kalau saudara berdosa, saudara tidak kudus. Kalau saudara kudus, saudara tidak berdosa. Dan itu satu pemisahan yang jelas dan tegas. Kalau saudara hamba dosa, saudara tidak mungkin jadi hamba Tuhan. Dan kalau saudara adalah hamba Tuhan, saudara tidak menjadi hamba dosa. Amin. Tidak bisa setengah-setengah. Separuh-separuh, sekali-sekali aku hamba dosa, sekali-sekali aku hamba Tuhan. Enggak bisa, saudara. Saudara harus tegas. Karena engkau milik Tuhan. Saudara bukan miliknya iblis. Saudara bukan milik dosa. Saudara milik Tuhan. Selama saudara mengasihi Tuhan, saudara akan berkata, aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Manusia yang pertama gagal. Dan Allah perlu menunjukkan model manusia baru yang berhasil menaati perintah Allah dengan 100%. Saudara tahu siapa orang itu? Yesus. Yesus. Saya ajak kita buka satu ayat dari kitab Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 19. Roma pasal 5 ayat 19. Saudara sudah dapat? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara tentu tahu siapa satu orang yang pertama yang tidak taat dan siapa satu orang yang kedua yang taat. Orang yang pertama membawa semua manusia tidak taat pada Tuhan. Tapi orang yang kedua membawa manusia taat kepada Tuhan. Dan kita semua adalah pengikut orang yang kedua, yaitu Kristus. Mengapa saudara berada di dalam Kristus? Supaya saudara bisa taat sempurna seperti Kristus. Natal, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, bukan untuk pesta hura-hura, waktunya momen yang sukacita. Bukan cuma sekedar itu, saudara. Kenapa kita bersukacita? Dasarnya satu. Karena sang teladan hidup yang sesungguhnya sudah datang. Melalui dia kita tahu bagaimana caranya hidup sebagai hamba Allah. Bagaimana hidup taat kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu esensi Natal. Yesus teladan hidup buat saudara. Jadi kalau saudara mau hidup benar, pandang kepada Yesus Kristus. Pandang setiap hari kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus setiap hari menyerahkan diri untuk menyenangkan hati Allah Bapa. Yesus Kristus setiap hari hidupnya melayani. Dia tahu bahwa dia adalah hamba. Yesus Kristus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Untuk menyerahkan nyawaku kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pada saat saudara setiap hari berdoa, adakah pernyataan di hadapan Tuhan? Tuhan, aku hamba-Mu. Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Segala aspek kehidupan saudara serahkan kepada Tuhan. Serahkan, biar Tuhan yang memutuskan, jangan saudara yang putuskan. Bergumul sungguh-sungguh. Mungkin orang lain akan berkata kepada saudara, sok rohani. Tapi kalau saudara benar-benar cinta Tuhan, tidak masalah. Iya enggak saudara? Anak-anak muda, mau cari pasangan hidup. Menurut selera pribadi atau seleranya Tuhan. Takut Kak, kenapa? Seleranya Tuhan enggak cocok sama saya. Nah kalau nanti Tuhan pilihkan pasangan yang jauh di dalam bayangan saya. Nah bayanganmu kayak apa? Yang kayak artis Korea itu loh. Waduh saudara. Seleranya Tuhan bisa jadi enggak sama. Kenapa kok enggak sama? Karena kamu enggak cocok sama Tuhan. Coba kalau saudara cocok sama Tuhan, seleramu pasti cocok sama seleranya Tuhan. Iya enggak? Kalau selalu dekat sama Tuhan tiap hari, mengatakan Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mengasihimu, jadilah padaku menurut perkataanmu, biarlah kehendakmu jadi di bumi seperti di surga, terjadilah buat aku Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, biarlah itu yang terjadi dalam aku. Kalau saudara tiap hari penyerahan kayak gitu, begitu Tuhan bilang, nak yang itu aku pilihkan buat kamu. Jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Kan gitu saudara? Iya kan? Orang-orang dewasa yang sudah menikah, doa apa lagi Kak? Sudah dapat pasangan. Saudara, hidupmu bukan untuk sekedar menikah. Iya enggak? Pergumulan kita yang paling berat bukan pergumulan cari pasangan hidup. Pergumulan kita yang utama adalah bagaimana saudara menjalani hidup sebagai hamba Tuhan. Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya enggak punya jabatan di gereja. Tapi saudara punya Tuhan. Pada saat saudara berdoa, menyembah Tuhan, pada saat saudara merasakan betapa indahnya Tuhan, mulut saudara pasti akan berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Aku mau melayani Tuhan. Saudara harus tiap hari bertanya sama Tuhan, Tuhan apa kehendak-Mu atasku hari ini. Itu harus saudara lakukan saudara. Saudara harus punya hati sebagai hamba. Hamba. Sadari terus bahwa engkau adalah hamba. Pada saat engkau lupa bahwa dirimu sebagai hamba, saudara merasa dirimu tuan. Dan siapapun yang saudara temui di mata saudara, orang yang saudara temui adalah hamba buat saudara. Kebalik saudara. Mari kita melihat satu tokoh yang luar biasa. Levelnya dia udah rasul, sangat top. Tapi apa perkataan dia? Kita lihat 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Saudara sudah dapat? 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Baca ulang. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya ada tujuannya.
Aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena apa? Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudaraku, yang nulis ini namanya Paulus, rasul top, penulis terbanyak kitab dalam kitab Perjanjian Baru. Dia berkata, aku adalah hamba. Kita tahu Paulus hamba Allah. Tapi statement yang mengejutkan, dia berkata, aku juga hamba buat semua orang. Orang kalau biasa hidup dengan Tuhan Yesus dekat, ya Tuhan Yesus kan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, bukan untuk diperhatikan, bukan untuk ditinggi-tinggikan. Tetapi aku datang untuk melayani. Kalau saudara dekat sama Tuhan Yesus tiap hari, apa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus nular ke saudara. Saudara mau ketularan Tuhan Yesus? Amin. Jadi hamba, rendah hati, taat. Kalau sebuah rumah tangga merasa masing-masing dirinya tuan, geger saudara. Iya enggak? Suami berkata pada istri, kamu harus melayani aku. Istri berkata, kamu yang harus melayani aku. Begitu masing-masing merasa dirinya tuan, geger pasti saudara. Begitu juga kalau saudara ketemu dengan orang lain. Saudara merasa orang lain itu harus melayani saya. Bisa-bisa geger saudara. Tapi kalau saudara sadar, aku adalah hamba. Dan saudara berkata, aku ada untuk melayanimu. Aku ada untuk melayanimu. Aku ada untuk melayanimu. Damai saudara. Amin. Jangan merasa kalau ada tugas pelayanan, itu buat orang lain, bukan aku. Itu belum jadi hamba. Kalau saudara benar-benar hamba, saudara akan seperti Kristus. Aku merendah dan aku taat kepada Allah Bapakku. Dan aku mau melayani semua orang sebagaimana kehendak Allah Bapakku. Saya percaya firman Tuhan akan terjadi. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sabar saudara. Ada waktunya saudara ditinggikan. Amin. Saudara mau melayani Tuhan? Atau mau melayani diri sendiri? Saudara mau melayani Tuhan atau diri sendiri? Ada lagu yang sangat top dan kita semua bisa nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan.
Amin, saudara. Saudara, ini bukan lagunya orang tua. Mentang-mentang yang nyanyi banyak orang tua. Kenapa kok orang tua? Sudah deket. Orang tua, anak muda sama, saudara. Siapa yang tahu? Saya besok meninggal, siapa yang tahu? Jadi mari, orang muda, orang tua, mari sama-sama bilang, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, ingat, sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Anak-anak muda lebih kuat loh, buktikan saudara melayani Tuhan. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Lagi nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Biarlah ini jadi doa saudara. Untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan. Ini doa kami. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita. Serahkan hidupmu pada Tuhan untuk melayani Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Tuhan akan tunjukkan kepada saudara. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia melayani saudara. Mari kita meniru, meneladani kehidupan Yesus dalam hidup kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani oh, kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Melayani
sungguh mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, lebih sungguh. Saudara, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Selama ini kita memaksakan keinginan daging kita atau memaksakan keinginan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita koreksi diri kita. Ini adalah saat yang tepat. Ini waktunya kita berubah. Waktunya kita meningkat. Biarlah Tuhan menjadi lebih utama dalam hidup kita. Biarlah orang-orang lain di sekitar kita menjadi lebih daripada kita. Kita menjadi hamba buat Tuhan. Kita menjadi hamba untuk sesama. Tujuannya jelas, agar sesama kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Mari kita tanggalkan setiap ego kita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau tanggalkan setiap egoku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku letakkan egoku. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati sebagai hamba muncul kuat menguasai hidupku. Mari saudara doa dengan sungguh-sungguh. Lawan setiap keinginan daging. Adam dan Hawa jatuh karena mereka melayani keinginan daging mereka. Jangan kita ikut-ikutan. Kita sudah bukan keturunan mereka. Kita adalah keturunan Kristus yang melayani Allah lebih dari keinginan daging. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba. Aku hamba. Saudara mantap sebagai hamba. Amin. Saudara mantap sebagai hamba. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ingat asal kita. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa. Ingat saudara, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak membawa apa-apa. Semua akan kita tinggal. Sebab hidup kita sementara. Pada waktunya kita akan kembali ke surga. Mari manfaatkan hidupmu untuk melayani. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
semangat melayani Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Untuk yang pertama, kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang terdampak erupsi Semeru. Mungkin saudara juga sudah melihat beritanya. Dan juga kita berdoa agar keadaan dunia ini stabil dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera di dunia ini menjelang masa Natal. Nanti Kak Ati akan berdoa, dan juga yang kedua kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera, keamanan menjelang masa Natal ini. Nanti Kak Evata akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa buat seluruh saudara kami yang beberapa waktu lalu terdampak erupsi Gunung Merapi. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka semua. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu ada maksud Tuhan. Dan biarlah mereka semua boleh melihat dan makin mengakui kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa pada masa-masa Natal ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah bernatal bagi umat manusia. Engkau telah serius untuk menyelamatkan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk menyambut Natal Tuhan dengan sukacita dan penuh syukur. Menghargai Tuhan di dalam karya-Mu pada hidup kami. Kami berdoa untuk keamanan. Kami berdoa untuk situasi. Biarlah damai Natal sungguh melingkupi seluruh bumi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Juga ya Bapa, Natal di Indonesia disambut dengan sukacita. Gereja Tuhan bersukacita karena karya penyelamatan bagi kami semua Tuhan telah lakukan. Kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang lain. Biarlah mereka juga mengalami Natal Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkaulah Sang Raja Damai. Dan kami percaya Engkau Raja Damai bertahta di Indonesia ini. Ada damai sejahtera di Indonesia ini. Dan kami percaya menjelang masa Natal ini, kami boleh melihat damai sejahtera di Indonesia. Kami boleh melihat keamanan di Indonesia. Dan kami sebagai anak-anak-Mu turut serta mengusahakan keamanan di masa Natal ini. Kami berdoa agar setiap yang mereka-rekakan yang tidak baik, Engkau yang akan mengubahnya menjadi kebaikan. Bila masa Natal ini kami boleh melihat sukacita, damai sejahtera, keamanan, dan kami boleh bersukacita karena Engkau Sang Raja Damai yang hadir bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami membawa masa Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, dan kami selalu bersukacita atas karya-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Mari kita siapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nanti Kak Glory akan berdoa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara lihat
jemaat yang berulang tahun selama seminggu kemarin untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Silakan berdiri yang berulang tahun, kami akan menyanyikan selamat ulang tahun. Saudara kami yang berulang tahun, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati mereka, sehingga berkat Allah Bapa boleh terus mengalir dalam diri mereka Tuhan. Bapa, kami juga membawa saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, sehingga Engkau Tuhan yang menjadi kepala atas keluarga mereka, sehingga Engkau Tuhan yang memberkati keluar masuk mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan bangkit berdiri saudara-saudara, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah. Haleluya. Minggu Adventus yang ketiga sudah lewat. Tidak lama lagi Minggu Adventus kelima, amin, akan tiba. Haleluya. Saudaraku, sungguh terimalah berkat ini. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus, Sang Natal itu. Anugerah penyertaan daripada Allah Bapa. Dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertaimu, menolongmu lebih banyak taat dan melayani Tuhan. Haleluya. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Beberapa pengumuman yang harus saya umumkan pada hari ini, yaitu yang pertama mengucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Ibu yang untuk pertama kali hadir di IRC pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua,
hari ini kita melihat bahwa lilin di depan kita sudah 3. Berarti kita berada di Minggu Adventus yang ketiga. Dan sebagaimana minggu lalu telah dibagikan jadwal kita untuk ke depan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya jadwal, silakan nanti minta di sekretariat ya, supaya tidak ketinggalan dengan jam-jam ibadah yang sudah kita siapkan. Lalu yang berikutnya, untuk tanggal 24 kita akan ibadah Natal pada pukul 18.00 dan di tanggal 25-nya ada 2. Ya, yaitu yang pertama Natal kita secara umum pada pukul 17.00 atau jam 5 sore dan ada Natal anak sekolah minggu. Nah ini ya, Natal anak sekolah minggu bagi Bapak Ibu, oma-oma yang punya cucu, papa mama yang punya anak-anak atau tetangga-tetangga yang ada anak-anak kecilnya, ayo diajak. Natal sekolah minggu akan dimulai pada pukul 8 pagi di tempat ini. Lalu yang berikutnya, kita sudah hampir di penghujung tahun 2022. IRC mempunyai sebuah budaya, yaitu budaya untuk mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan di sepanjang tahun 2022 dalam bentuk syukur tahunan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mempersiapkan syukur tahunan, amplop syukur tahunan telah disediakan. Nanti bisa dibawa pulang, telah disediakan di bagian kotak persembahan di situ ada. Silakan membawa dan mempersiapkannya. Siapkanlah yang terbaik. Saudara boleh menghitung segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidupmu di sepanjang tahun 2022. Dan bawalah persembahan syukur tahunanmu nanti pada hari Minggu tanggal 25 Desember dalam ibadah Natal. Ya. Nah itu, dan yang terakhir kita akan menyediakan paket kasih Natal buat khususnya Bapak Satpam-Satpam yang ada di depan kita, yang setiap hari bahkan setiap minggu melayani kita dengan membuka portal. Mari kita menyatakan kasih kita buat mereka berupa bingkisan Natal dan kita akan menyediakannya sebanyak 25 paket. Bagi Bapak Ibu yang bersedia ikut ambil bagian, silakan hubungi saya. Demikian pengumuman pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.